Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik saja dan kita terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia. Sebelum memulai ibadah pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu lewat ibadah online. Mari Tuhan, pimpin kami untuk kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan akan kebenaran, tapi jadikan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang luar biasa ini. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pagi ini tema yang akan saya bawakan adalah berjudul Close to You, yang artinya dekat denganmu. Close to You bermakna bahwa Tuhan ingin supaya kita terus membangun hubungan atau persekutuan yang intim dengannya, sehingga ini membukakan kesadaran kita akan setiap penyertaannya dalam hidup kita senantiasa. Kondisi COVID-19 ini membuat semua orang berubah pola hidupnya. Yang biasanya kita bekerja pada siang hari, sekarang kita harus bekerja di rumah. Dan itu juga mengubah tatanan kehidupan, baik secara ekonomi, secara sosial, bahkan secara budaya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dengan kondisi seperti ini, mungkin memang ada banyak anak-anak Tuhan, gak sedikit anak Tuhan yang mengeluh. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lewat kebenaran pada pagi hari ini kita belajar bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Ada ciri-ciri orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, dan Yesus memperumpamakan dari sebuah contoh yang kita akan belajar sama-sama di pagi hari ini. Dari Yohanes pasal 10 ayat 1-4. Mari kita buka firman Tuhannya. Yohanes pasal 10 ayat 1-4. Saya bacakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yang pertama, Yesus mengilustrasikan keintiman dengan Tuhan, yaitu diumpamakan seperti domba. Ciri domba yang pertama adalah pasal 10 ayat 3 bagian yang B adalah, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Keunikan dari domba adalah dia sangat mengenal suara gembalanya. Ada satu cerita, dan ini suatu cerita yang sebenarnya. Ada kelompok wisatawan yang sedang berpergian ke sebuah pedesaan. Di situ mereka melihat ada seorang gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Yang menarik adalah domba-dombanya menurut apa yang dikehendaki si gembala.
Kemudian rombongan wisatawan itu berhenti. Ada satu wisatawan yang sangat exciting. Dia berusaha untuk mendekati si gembala dan dia berkata, "Pak, boleh gak saya belajar bagaimana mengembalakan domba?" Yang pertama, dia coba meminjam tongkat si gembala tersebut. Dia kemudian praktekkan bagaimana cara memanggil domba seperti yang dia dengar tadi ketika gembala itu memerintahkan domba-dombanya. Tapi apa yang terjadi? Domba-dombanya tidak berespon. Dia masih tidak bergerak dan mereka, domba-dombanya itu memakan rumput dan tidak menghiraukan aba-aba si wisatawan yang sedang membawa tongkat itu. Kemudian dia balik lagi ke si gembala. Saking penasarannya dia bilang, "Pak, boleh gak saya pinjem jubah Bapak, bahkan topi Bapak, supaya si domba-domba ini tertarik, karena mungkin penampilan saya tidak seperti Bapak." Kemudian dia pinjamkan jubahnya dan topinya, dan dia kembali lagi ke sekumpulan domba-domba tersebut, dan dia menteriak lebih keras lagi, memberi aba-aba lebih keras lagi. Sama, hal yang sama, domba-dombanya tidak berespon sama sekali. Bahkan ketika dia menteriak lebih keras lagi, domba-dombanya mulai mundur, agak ketakutan mendengar teriakan si gembala yang asing ini. Dia kecewa, terus dia balik lagi kepada si gembala. Dia kembalikan semua atribut-atribut gembala yang sudah dia pinjam. Si gembala ini bilang, "Bapak mau belajar bagaimana cara mengembalakan domba yang baik?" Terus dia bilang, "Oke, saya mau." Kemudian dia praktekkan. Ternyata waktu si gembala itu memberi aba-aba, tanpa 2 kali sekelompok domba-domba itu berespon dan mengikuti kemana aja si gembala berjalan. Pelajaran ini sangat menarik, saudara, bahwa kalau firman Tuhan tadi bilang bahwa domba-domba mendengar suara gembalanya. Jadi kalau suara yang asing, si domba tidak akan berespon sama sekali. Dia hanya mengenal suara dari gembalanya. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan, bagaimana dia mencontohkan hidupnya seperti seorang domba yang luar biasa. Kisah ini adalah seorang yang sangat radikal. Dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 6. Mari kita lihat siapa dia tokohnya. Kisah Para Rasul 9. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Saya bacakan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta supaya kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya, kita tahu sama-sama, Saulus adalah orang Farisi yang sangat kuat sekali memegang aturan atau hukum-hukum Yahudi. Bahkan dia orang yang sangat taat akan segala perintah apa yang ada di hukum Taurat. Dia adalah murid dari guru besar bernama Gamaliel. Dia sangat dihormati. Bahkan
eh, dia mempunyai kuasa yang luar biasa untuk menangkap orang-orang Kristen. Dalam perjalanannya ke Damsyik, disitulah dia bertemu dengan Yesus. Kehidupannya mulai berubah 180 derajat. Ketika dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Ketika Yesus memperkenalkan dirinya, mewahyukan dirinya bahwa orang yang engkau siksa itu adalah Yesus namanya. Adalah suara yang sama yang pernah didengar oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Musa, Elia, dan para nabi lainnya. Dialah Allah Yehova, dialah Yesus Kristus namanya. Dan itu yang mengubah kehidupannya, bahkan mengubah panggilan hidupnya untuk menjadi murid Yesus. Mata jasmaninya mungkin buta. Ya. Ketika itu dikatakan 3 hari lamanya ia mengalami kebutaan. Tapi mata rohaninya terbuka. Karena dia sadar bahwa siapa yang dia layani. Siapa Allah dalam hidupnya. Siapa yang memberikan kesempatan buat hidupnya untuk dia boleh melayani Tuhan. Dialah Yesus namanya. Selama kita belum mengalami transformasi kelahiran baru, kita nggak akan pernah mendengar atau mengenal suara gembala. Perjalanan pelayanan Paulus banyak sekali mengguncang dunia. Bahkan orang tidak lagi mempermasalahkan apa yang diajarkan Yesus. Tapi banyak orang yang mengkritik apa yang diajarkan Paulus. Bahkan kita sering lihat di YouTube tentang perdebatan antara orang Kristen dengan orang non-Kristen yang mempermasalahkan ajaran Paulus, yang menganggap bahwa Paulus sedang menuhankan Yesus, atau dengan kata lain manusia dijadikan Tuhan. Tapi sebenarnya Paulus sedang mempertegaskan bahwa kepada kita, kepada orang lain, bahwa yang diajarkan adalah dia memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan atau Allah yang telah menjadi manusia. Dan itu dipertentangkan oleh banyak orang yang tidak mengakui keilahian Yesus. Tapi dengan berani Paulus mau mengatakan itu kepada banyak orang di dalam setiap pelayanannya. Karena dia adalah saksi hidup di dalam pertemuannya, perjumpaannya dengan Yesus. Sampai ketika di awal-awal pelayanannya, Paulus harus mengalami pengadilan demi pengadilan. Dan terakhir, karena dia orang yang sangat dihormati dan dia punya pengaruh besar, dan dia warga negara Roma, dikatakan juga dia harus mengadili pengadilan kekaisaran Roma yang saat itu dipimpin oleh Raja Agripa. Dia bersaksi bagaimana kehidupan sebelumnya. Dia orang yang sangat bengis dan bahkan dia menangkap, menyiksa, bahkan membunuh setiap pengikut jalan Tuhan. Tapi ketika perjalanannya di Damsyik itu, dia bertemu dengan Tuhan. Dia menjadi orang atau pengikut jalan Tuhan. Dan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, menganggap Paulus ini sebagai pengkhianat. Paulus ketika bersaksi tentang perjalanan hidupnya, sampai Raja Agripa berkata di Kisah Para Rasul 26 ayat 28 sampai 29, hampir-hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen, kata Raja Agripa kepada Paulus. Sahut Paulus, aku berdoa, ayat 29, supaya engkau dan seluruh orang yang hadir segera atau lama-kelamaan akan bertobat sama seperti aku. Oh, luar biasa saudara. Paulus nggak takut. Paulus lebih mendengar apa kata Roh Kudus dalam hidupnya. Bahkan sahabat-sahabatnya sebelumnya sudah menghalangi supaya Paulus jangan kembali ke Yerusalem. Tapi Paulus lebih taat apa kata Roh Allah. Karena
Sebelumnya Tuhan berkata, sengsara dan aniaya itu terjadi dalam hidupnya. Makanya dia nggak takut. Dia harus menghadapi pengadilan demi pengadilan. Bahkan dia rela hidupnya bagi Kristus. Makanya ada satu ayat yang sangat luar biasa, yang dia meyakinkan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nggak semua orang Kristen berani mengucapkan ini. Paulus dengan yakin dan lantang, dia boleh memproklamirkan dirinya bahwa hidupnya adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah domba. Domba itu mendengar dan mengenal suara gembalanya. Haleluya. Yang kedua, yang menarik dari domba, selain domba mempunyai kelebihan bisa mengenal suara gembalanya, tapi domba juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah domba nggak bisa melihat jangkauannya hanya cukup 2 meter. Jadi lebih dari 2 meter, maka jangkauan pandangannya akan kabur. Karena itu domba yang paling belakang, dia melihat domba yang di depannya. Dan domba yang di depannya melihat domba yang di depannya lagi. Dan seterusnya sampai domba yang paling depan melihat gembalanya. Dan poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah seorang domba, dia harus fokus kepada gembalanya. Firman Tuhan tidak pernah dalam ilustrasi tentang keintiman dengan Tuhan tidak pernah mengambil contoh kuda atau lembu. Karena kuda dan lembu butuh kekang atau pecutan yang dikendalikan dari belakang. Dan firman Tuhan tidak pernah mengambil contoh atau ilustrasi tentang keintiman sekelompok bebek yang sedang diangon oleh gembalanya yang ada di belakang. Tapi firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama mengilustrasikan keintiman seseorang dengan Tuhan, yaitu seperti domba yang dipimpin oleh gembalanya yang ada di depannya. Ini bercerita tentang bahwa dia menjadi contoh, dia menjadi teladan buat hidup kita. Dikatakan bahwa dia adalah yang sulung dari banyak saudara. Dia bergelar anak domba Allah. Dan gelar itu sekarang diberikan kepada kita supaya kita juga menjadi domba-dombanya. Haleluya. Yang poin kedua yang Yesus perumpamakan adalah tentang gembala. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Mari kita sama-sama lihat. Matius 9 ayat 35 sampai 38 saya bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ketika Yesus berjalan memasuki Kapernaum, hatinya tergerak oleh belas kasihan, kata firman Tuhan. Dia melihat banyak orang yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tak bergembala. Karena itu, ia mencari
pekerja-pekerja untuk tuain tersebut, atau orang yang mempunyai hati untuk mengembalakan orang-orang yang terlantar tersebut. Dia mencari orang-orang yang punya hati seperti hatinya Yesus. Orang yang bersedia mengembalakan orang lain. Keintiman dengan Kristus membawa kita memiliki hati seperti Kristus. Saya ulangi, keintiman dengan Kristus membawa kita memiliki hati seperti Kristus. Sebelum ia mati, ia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka ke Galilea. Waktu berlalu, murid-muridnya lupa. Ketika Yesus sudah mati, ada wanita-wanita yang pagi-pagi hari datang ke goa atau ke kubur Yesus. Tapi dilihatnya, batu yang menutup kubur itu sudah terguling. Mereka masuk, dan apa yang dilihat? Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Tapi yang dilihat adalah sosok malaikat. Dan malaikat itu yang mengingatkan kembali akan janjinya bahwa ia sudah ada di Galilea. Kemudian perempuan-perempuan itu lari memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus. Mereka kemudian bersama-sama menuju ke Galilea. Cerita ini berlanjut di Yohanes pasal 21. Ketika mereka tiba di Danau Tiberias, dikatakan firman Tuhan, Petrus beserta murid-muridnya yang lain pergi ingin menangkap ikan. Dikatakan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali atau hasilnya nihil. Tapi pada siang harinya Yesus menampakkan diri kepada mereka di tepi pantai. Dan Yesus berkata, "Hai anak-anak, apakah ada lauk pauk?" Mereka berkata, mereka nggak dapat apa-apa. Terus Yesus memerintahkan supaya mereka menebarkan jala di sebelah kanan mereka. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ada firman Tuhan mencatat ada 153 ekor. Mereka mendapatkan sejumlah ikan yang sangat luar biasa banyaknya, dan bahkan jala mereka nggak koyak. Saat itu murid yang dikasihinya sadar bahwa yang memerintahkannya itu adalah Tuhan yang dikenal sebagai gembalanya. Dia mengenal suara gembalanya dan dia berteriak, "Itu Tuhan!" Petrus yang mendengar bahwa itu Tuhan, dia memakai pakaiannya, kemudian dia menceburkan dirinya ke danau karena ia ingin bergegas menemui Yesus. Semua yang lain ikut bersama-sama. Setibanya di tepi pantai, mereka nggak berani ngomong apa-apa. Mereka terdiam semua karena mereka tahu yang di hadapan dia adalah Yesus yang menjadi Tuhan. Dia yang telah bangkit. Dia yang menyatakan dirinya bahwa dia berdaulat dan dia berkuasa. Dia adalah gembala yang baik. Bahkan dia sudah menyediakan sarapan buat mereka semua. Dia tidak minta ikan yang sudah ditangkap, tapi dia sudah menyediakan ikan dan roti yang sudah dibakar. Di ayat selanjutnya, ayat 15-17, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan yang sama sampai ketiga kalinya Yesus berkata demikian. Hati Petrus nggak tahan. Dia menangis. Dan dia berkata, "Tuhan, aku mengasihi Engkau." Jawabannya sama yang Tuhan berikan kepada Petrus. "Gembalakanlah domba-dombaku." Mungkin kita berkata, gembala seperti apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita? Kalau tadi dibilang ya,
keintiman dengan Kristus membawa kita memiliki hati seperti Kristus. Dia yang adalah gembala yang baik. Dia mau jadikan saya dan saudara juga sebagai gembala buat anak-anak kita di rumah. Dia mau jadikan kita sebagai gembala untuk orang-orang yang ada di bawah kita di dunia sekuler. Mungkin kita sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan. Dia juga berkata hal yang sama, supaya kita menjadi gembala buat komunitas, khususnya di Impact Community. Artinya, Tuhan sedang memberikan identitasnya yang tadinya dia berkata, dia adalah gembala yang baik. Saat itu dia mau berikan jabatan itu buat kita semua. Supaya kita juga menjadi gembala buat orang-orang yang ada di bawah kita. Sebagai penutup, saya mau bagikan contoh yang ada di Alkitab. Orang yang punya juga hati seorang gembala yang bernama Yakub. Kita lihat ceritanya di Kejadian pasal 33 ayat 13 sampai 14. Kejadian 33 ayat 13 sampai 14. Ini cerita ketika Yakub sudah berdamai dengan Esau, kakaknya. Ya. Saat itu kakaknya Esau minta supaya Yakub dan seluruh anggota keluarganya bertemu mereka di Seir. Tapi Yakub mohon kepada Esau supaya mereka nggak segera pergi ke sana, karena Yakub melihat mereka punya anak-anak yang masih kecil. Makanya di ayat 14 begini firman Tuhan berkata. Kejadian 33 ayat 14. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Jadi ada kata yang menarik adalah beringsut. Beringsut adalah berjalan perlahan-lahan. Seringkali ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam perusahaan, atau seorang gembala lah istilahnya buat anak-anak kita, kita nggak sabar melihat anak-anak kita untuk cepat berubah. Tapi kita belajar dari seorang tokoh gembala yang baik. Dia berkata, dia mau beringsut mengikuti setapak demi setapak kawanan lembu sapi, kambing domba yang masih menyusui. Jadi berjalan perlahan-lahan, berjalan berhati-hati katanya firman Tuhan. Kalau enggak, mereka akan mati karena harus dengan cepat-cepat, pasti mati. Tapi dia beringsut, berjalan perlahan. Artinya ia mau mengajarkan kepada kita, kalau orang yang mempunyai hati gembala, dia mau menemani, dia mau membimbing anak-anak di bawahnya untuk sama-sama bisa mengalami perubahan demi perubahan. Dia tidak mau mengikuti anak-anak itu menurut kehendaknya, tapi dia mau ikut ambil bagian mengikuti kehendak, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi buat anak-anak kita. Itulah hati gembala. Dia nggak mau seperti orang yang sedang memegang kekuasaan dan orang yang di bawahnya harus ngikutin caranya dia. Enggak. Tapi dia mau ambil bagian untuk dia sama-sama dengan anak-anaknya mengalami perubahan. Luar biasa. Itulah hati gembala. Itulah yang Tuhan ajarkan di pagi hari ini. Ketika kita hidup di dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Yesus gambarkan
kita seperti domba. Dan Yesus gambarkan kita juga mempunyai hati seperti gembala. Haleluya. Saya percaya kebenaran ini dan firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua. Dan kita mau belajar sama-sama terus membangun keintiman dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran yang boleh kami dengar di pagi ini. Kami mau belajar sama-sama Tuhan, untuk kami memiliki sikap yang sungguh-sungguh untuk membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Yesus ajarkan seperti domba yang selalu mendengar suara gembalanya dan selalu fokus pada gembalanya. Dia nggak pernah mencoba lari, karena ketika dia lari, dia akan mudah tersesat. Kalau tersesat, dia nggak akan bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana gembala. Karena itu, jadikan kami orang-orang seperti domba yang sedang belajar untuk fokus kepada Engkau Tuhan sebagai gembala kami. Dan Engkau ajarkan kami juga seperti gembala. Gembala yang punya hati berkorban. Gembala punya hati yang sangat punya belas kasihan. Kami mau belajar hal demikian Tuhan. Keintiman membawa kami memiliki hati seperti Kristus. Bawa kami sedemikian rupa Tuhan, untuk terus kami intim dengan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran pagi hari ini. Dan biarlah Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.